Shalom saudara, senang sekali sore hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam satu kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Sore hari ini saya rindu kita semua boleh kembali lagi memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Satu pujian, kekuatan hatiku akan mengawali kita pada sore hari ini. Oke teman-teman sekalian, kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Saya kepengen banget kita lihat dari Mazmur 28. Ada beberapa ayat saja yang kita bacakan dari serangkaian bagian firman Tuhan ini. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang pertama dan ayat kedua, lalu ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, pernah gak kita merasakan kehilangan? Kehilangan sesuatu yang berharga. Misalnya, contohnya, saudara kehilangan uang. Ya, saudara lupa meletakkan uang yang mungkin jumlahnya cukup besar. Dan ketika saudara cari, tiba-tiba uangnya hilang gitu ya. Gimana perasaan kita? Wah, pasti yang ada di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang membuat kita resah, membuat kita gelisah, dan kita berusaha kerasa kusuk mencari, aduh di mana uang yang tadi saya letakkan, rasanya ada di atas meja. Tapi ketika melihat dan tidak ada,
Pasti kita merasa, aduh kok sebel banget. Di mana sih? Tadi saya rasanya taruh uangnya di sini. Sudah pasti kita merasa ada sesuatu yang hilang di dalam perasaan kita, saudara. Nah itu kalau kita kehilangan uang. Mungkin kalau kita kehilangan pacar, ya juga kita merasa kehilangan yang lain. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, juga pasti ada sesuatu yang berbeda dengan kehilangan itu. Jadi sesuatu yang kita rasakan hilang, itu pasti akan membuat hati kita merasa cemas, khawatir, dan ada begitu banyak perasaan-perasaan lain yang ada dalam hati kita. Nah teman-teman, di dalam bagian firman Tuhan ini kita juga melihat dari Raja Daud, saudara. Dia juga merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kehilangan apa, saudara? Apakah dia kehilangan uang, kehilangan harta benda, atau apa itu? Nah kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan di sini, di ayat yang kedua, saudara, dia berkata, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Teman-teman dikasih dalam Tuhan, kata-kata ini kita bisa melihat bahwa Raja Daud itu sangat bersungguh-sungguh ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ibaratnya itu sama seperti orang yang mau tenggelam. Sudah pernah gak ngerasa waktu tenggelam terus gak ada orang yang melihat kita dan kita berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi kita tidak bisa karena kita gak bisa berenang. Nah kemudian kita berteriak, tolong, 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 tolong gitu. Nah seperti itu kira-kira perasaan yang Daud alami ketika dia berdoa kepada Tuhan. Nah sebenarnya ada dua hal yang Daud serukan di dalam permohonannya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah keputusan yang sangat menyedihkan yang dia rasakan jikalau Tuhan tidak menghiraukan atau mendengarkan doanya. Saudara, dia mengatakan bahwa jikalau Tuhan itu membisu, Tuhan itu tidak mendengar akan doanya, maka dikatakan dia itu seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya, saudara, bahwa Daud akan menjadi seperti orang mati. Dia seperti orang yang tersesat. Dia seperti orang yang celaka, saudara. Kenapa? Dia merasa bahwa ketiadaan Tuhan dalam hidupnya itu adalah sesuatu yang memiriskan hatinya. Ketika Tuhan tidak ada di dalam hatinya, saudara, maka dia rasanya seperti kehilangan pengharapan. Seolah-olah jiwanya ini mati, saudara, karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, melalui doa ini Daud juga memiliki sebuah pengharapan bahwa Allah pasti akan ada di pihaknya, bahwa Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya, dan Allah akan menghukum, mengganjari orang-orang atau musuh-musuh yang jahat terhadap dirinya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat di dalam ayat 6 dan ayat sampai ayat yang ke-9, saudara, di situ kita melihat bahwa Daud begitu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengarkan doanya, saudara. Dan karena itulah Daud berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Setelah itu, saudara, dia memuliakan Tuhan karena dia merasa bahwa ketika dia memuji Tuhan, di situ ada satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Nah, pernyataan Daud yang mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, saudara-saudara, ini karena dia sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa yang dia alami pada waktu itu. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan sendiri yang mengganjari musuh-musuhnya. Dia melihat bagaimana Tuhan sendiri yang melepaskan dia dari setiap pergumulan, setiap kesesakan yang dia alami. Kebergantungan Raja Daud kepada Allah itu tidak sia-sia. Saudara, Allah bukan hanya memberikan pertolongan kepada Daud tepat pada waktunya, tetapi juga keyakinan Daud kepada Tuhan juga itulah yang memberikan kekuatan. Kebergantungan kepada Tuhan itulah yang membuat Daud merasa bisa melewati semua persoalan pergumulan di dalam hidupnya. Inilah juga yang mendorong Daud
sehingga akhirnya dia boleh bersuka cita kepada Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini apa sih yang kita bisa pelajari dari Raja Daud? Yang pertama saudara, kita melihat bahwa Daud merasa kebergantungan kepada Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, itulah yang membuat dia bisa melewati setiap persoalan hidupnya. Kalau dia bersama dengan Tuhan, dia betul-betul merasakan ada kekuatan yang mendorong dia untuk bisa melewati setiap pergumulan dalam hidupnya. Tetapi kalau Tuhan jauh dengan dia, maka dia merasa bahwa sia-sia, hampa, dan hidup ini tidak berguna. Karena sumber kekuatan dan pertolongan itu jauh daripadanya. Tetapi berbeda ketika dia merasakan ada Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, dia tetap kuat dan dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Setelah perbedaan orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya dan dengan orang yang tidak punya Tuhan, itu saudara gampang sekali terlihat. Saudara lihat ketika mereka mengalami pergumulan dan masalah di dalam hidupnya, orang yang tidak punya Tuhan selalu akan memunculkan pernyataan atau pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa? Mengapa Tuhan? Saudara, memang ini pertanyaan yang wajar. Tetapi orang yang tidak punya Tuhan itu selalu akan muncul kekhawatiran, ketakutan, kehampaan di dalam hidupnya. Tetapi jikalau orang yang punya Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, maka pertanyaan mengapa atau kenapa itu akan dirubah. Apa yang Tuhan ingin ajarkan ketika saya mengalami pergumulan di dalam hidup saya. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang berbeda, saudara. Ketika orang yang punya Tuhan dalam hidupnya, dia mampu melihat dengan kacamata yang berbeda, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya pasti ada hal yang Tuhan ingin ajarkan untuk dia lakukan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan penting bagi kita sekalian adalah, sekarang kita ada di posisi mana? Apakah kita orang yang betul-betul punya Tuhan, atau kita orang yang tidak punya Tuhan? Saudara, biarlah perenungan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, sekaligus boleh mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Saudara, kembalilah lihat dalam diri kita. Benarkah hidup kita ini ada Tuhan dalam hidup kita, atau justru Tuhan jauh dengan kita? Saudara, Tuhan kita adalah sumber kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu saudara, sekali lagi mari kita belajar dari Raja Daud untuk tetap meminta supaya ada Tuhan dalam hidup kita. Kedekatan dengan Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sekali lagi kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa ketiadaan Tuhan di dalam hidup kami adalah sesuatu yang hampa dan sia-sia. Ketiadaan Tuhan dalam hidup kami adalah hidup yang tidak memiliki pengharapan. Karena itu kami berdoa, biarlah Engkau terus yang ada di dalam hati kami, Tuhan. Dan kami minta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami. Karena di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan video ini. Di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, apapun itu ya Tuhan. Baik mereka di dalam keadaan tubuh yang lemah, sakit, penyakit, di dalam pergumulan mereka karena kebutuhan ekonomi, ataupun
di dalam keluarga mereka, apapun yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan Engkau tilik mereka satu persatu. Engkau yang jamah, Engkau yang kuatkan, Engkau yang hiburkan mereka. Karena Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Kami mau mengimani akan janji-Mu Tuhan, dan kami mau pegang akan firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk melakukan apa yang menjadi hal yang bagi kami mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi biarlah setiap kita mulai kembali mengingat untuk tetap memiliki kedekatan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa. Shalom.